Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tips sekalian, adapun edisi kali ini kita akan mengupas tentang kehebatan dari Imam Syafi'i dalam belajar. Jadi, pernah pada suatu hari Imam Syafi'i mendapat informasi terkait tentang adanya ulama besar yang mengajarkan tentang hadis di Makkah, dan itu tidak lain adalah Imam Malik. Maka beliau sangat antusias untuk pergi ke Makkah, sebab beliau sendiri berdomisili di Madinah. Maka beliau meminta izin kepada sang bunda. Setelah mendapat izin sang bunda, beliau pun langsung pergi. Nah, pertemuan pertama antara Imam Malik dan Imam Syafi'i inilah sangat menarik dan sangat mengesankan sendiri bagi Imam Malik. Jadi saat itu ketika dalam majelis ilmu, Imam Syafi'i juga langsung mendatangi majelis ilmu itu. Dan sebagai informasi, Imam Syafi'i ini sosok yang terlahir dalam keluarga bisa dibilang sangat kekurangan secara ekonomi. Beliau telah ditinggal oleh sang ayah sejak kecil, kemudian diasuh oleh sang bunda semata wayang sendirian dan dalam kondisi ekonomi yang tidak sehat-sehat saja. Maka Imam Syafi'i pun dalam belajar menuntut ilmu penuh dengan kekurangan, termasuk dalam majelis ilmu ini yang kemudian membuat Imam Malik sangat merasa terganggu gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Saat itu Imam Malik membacakan hadis, bahkan disebutkan di situ dalam sekali pertemuan itu perdana itu di mana Imam Syafi'i mengikuti majelis ilmu dari Imam Malik, itu terdapat 20 hadis yang dibacakan. Maka semua hadirin para murid-murid Imam Malik menulis hadis-hadis tersebut menggunakan seperti biasa sebagaimana murid-murid menggunakan kertas, menggunakan pulpen, dan mereka menulis apa yang dibacakan oleh Imam Malik. Tapi tidak demikian oleh Imam Syafi'i, sebab tadi bahwa beliau terlahir dari keluarga yang tidak kurang sejahtera secara ekonomi, sehingga untuk bekal untuk biaya membeli buku dan beli pulpen itu tidak ada. Beliau menulis kajian atau hadis dari Imam Malik itu menggunakan lidi atau semacam tusuk sate. Kemudian selanjutnya tintanya beliau menggunakan lidah atau liur beliau. Jadi ditempelkan di mulut, kemudian beliau menulis. Di mana menulisnya itu? Apakah di pelepah kurma atau di tulang-tulang? Tidak, tapi beliau menulisnya di lengan beliau. Jadi ketika apa yang beliau dengarkan dari Imam Malik, beliau menulis. Kemudian ditaruh lagi, menulis lagi. Itu terus yang beliau lakukan sepanjang majelis ilmu. Tanpa disadari oleh Imam Syafi'i, ternyata Imam Malik memperhatikan hal demikian, dan Imam Malik sendiri merasa kurang berkenan. Sebab pertama, kenapa kurang berkenan? Sejatinya Imam Malik tidak mengetahui dan mereka memang belum kenal satu sama lain, sehingga melihat perilaku yang kurang sopan, kurang baik penilaian Imam Malik itu sangat mengganggu. Maka selesai majelis ilmu, Imam Malik pun memanggil daripada Imam Syafi'i. Maka pertama Imam Malik menyanjung tentang setelah berkenalan dan tahu Imam Syafi'i datang dari mana dan apa tujuannya, Imam Malik sangat tertarik dengan kesungguhan anak muda ini atau Imam Syafi'i ini. Namun ada satu hal yang dikritik oleh Imam Malik, dan itu cukup mengagetkan Imam Syafi'i ketika Imam Malik mengatakan bahwa engkau termasuk orang yang kurang beradab. Maka Imam Syafi'i kaget perihal apa beliau dicap oleh sang guru tidak beradab. Maka beliau menanyakan, wahai Imam, apa alasan engkau hingga mengecapku sebagai orang yang kurang beradab itu? Maka Imam Syafi'i kemudian menjelaskan bahwa aktivitas beliau yang menaruh
semacam lidi di mulut, kemudian seakan-akan menulis di tangan, itu sangat mengganggu dan itu mencirikan, mengindikasikan sesuatu yang kurang beradab dalam majelis ilmu. Maka melihat penjelasan demikian, Imam Syafi'i menjelaskan, wahai Imam, sejatinya saya tidak memiliki apapun untuk digunakan membeli pulpen dan digunakan untuk membeli kertas guna menulis ilmu-ilmu yang engkau bacakan. Tapi karena itu akhirnya saya menggunakan lidi ini untuk berfungsi sebagai pulpen, kemudian saya menyelupkannya di lidah atau di liur sebagai tintanya, kemudian saya menulisnya di lengan saya. Maka kata Imam Malik, mana buktinya? Mana tulisan itu? Maka dilihatkan oleh Imam Syafi'i ini. Kata Imam Malik, mana tulisannya? Tidak ada sama sekali tulisan. Maka mendapat pernyataan demikian, kata Imam Malik, benar memang tidak ada tulisan di sini wahai Imam, tapi semua apa yang engkau bacakan tadi, semuanya sudah terekam ada di benakku, semuanya sudah terekam ada di otakku, aku sudah menghafalnya. Kurang lebih demikian ulasan daripada Imam Syafi'i menjelaskan. Imam Malik tentu heran dengan penjelasan itu, sehingga beliau mencoba untuk menguji, mengetahui apa benar penjelasan itu. Maka diteslah bacaan atau hafalan dari Imam Syafi'i terkait dengan hadis-hadis yang telah disampaikan. Ternyata 20 hadis itu Imam Syafi'i hafal semua tanpa salah sedikit pun. Maka kagetlah, kagumlah Imam Malik terkait dengan murid barunya ini yang sangat luar biasa. Sejak itulah Imam Malik pun memberikan perhatian khusus terhadap Imam Syafi'i, karena memang melihat hikmah yang ada di balik Imam Syafi'i. Baik, ikhwati fillah, ini yang bisa kita ambil pelajaran spirit dari Imam Syafi'i, bahwa kemiskinan jangan sampai, atau ketidakmampuan finansial jangan sampai menjadi benteng untuk kita serius menuntut ilmu. Jangan sampai kita selalu berdalih untuk enggan menuntut ilmu, belajar dikarenakan persoalan finansial. Imam Syafi'i telah membuktikan bahwa persoalan finansial itu bukanlah masalah, bukanlah menjadi halangan untuk menjadi seorang yang berilmu, dan ilmu itulah yang akhirnya mengangkat derajat Imam Syafi'i menjadi mulia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan spirit ini bisa kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.